Untuk selanjutnya kepada beliau yang terhormat Ustaz Dr. Hamim Zarkasi Putro MSI, kami persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Baitur Rahman Peringgelayan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ulangi kembali dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di pagi yang sejuk ini kita bisa melanjutkan pengajian Ahad pagi rutin kita. Salam serta sholawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan Rasulullah itu kita kemudian bisa mengimani, meyakini, mengamalkan dan mendakwahkan dinul haq, dinul Islam. Tema yang saya sampaikan pada pagi ini, menciptakan generasi muslim yang berkualitas di era digital. Kemarin saya ngisi bareng sama Prof. Amin Rais di suatu tempat. Pak Amin Rais cerita sekarang orang Islam itu kalau bangun pagi langsung terang karena membuka HP, diterang kena lampu HP itu kaitannya dengan era digital itu. Saya mengawali dari firman Allah dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 6. Ini berkaitan supaya di era digital ini kita harus berhati-hati terhadap segala informasi yang masuk kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ini kira-kira foto di masjid mana ini, Pak? Ya, berarti sudah pernah ke sana di Masjid Said Solo. Saya mengawali dari asbabun nuzul dari Al-Hujurat ayat 6 ini. Surat Al-Hujurat ayat 6 adalah berkaitan dengan peristiwa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengumpulkan zakat dari Bani Mustalik yang baru saja masuk Islam.
Al-Walid dalam perjalanannya merasa takut dan kembali tanpa menemui Bani Mustalik, lalu melaporkan bahwa mereka menolak membayar zakat dan bahkan ingin membunuhnya. Kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Khalid mendapati bahwa Bani Mustalik tetap taat pada Islam dan tidak melakukan apa yang dilaporkan oleh Al-Walid, dan ayat ini turun sebagai peringatan untuk tidak tergesa-gesa menerima berita dari orang fasik dan untuk selalu melakukan tabayun, melakukan klarifikasi sebelum bertindak. Jadi ada riwayat yang mengatakan Bani Mustalik ini ketika masih sama-sama kafir itu sukunya bermusuhan dengan sukunya Al-Walid bin Uqbah ini, Pak. Ketika sama-sama masih kafir, sehingga kadang-kadang orang kan berbicara tentang persepsi, Pak, ya. Jadi ketika Bani Mustalik itu ada utusan Rasulullah itu, ya mungkin keluar ke lapangan rame-rame untuk menyongsongnya. Seperti kalau di sini misalnya ada hari bermuhammadiyah, kan semua orang keluar ke lapangan, Pak. Tapi karena sudah punya persepsi yang kurang baik, kurang nyaman ketika masih kafir, menerima dengan baik itu malah justru dikiranya seperti demo menolak itu, Pak. Karena melihat yang demo menolak banyak, akhirnya Al-Walid kembali ke Madinah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa orang-orang Bani Mustalik ini tidak mau membayar zakat. Rasulullah hampir duka, tapi terus ngirimlah kemudian Khalid bin Walid itu untuk menyelidiki yang sesungguhnya. Ternyata kenyataannya bukanlah seperti itu. Jadi mereka semuanya turun ke jalan untuk menyongsong, ngombyongi ada utusan dari Madinah untuk menarik zakat itu. Jadi intinya ini supaya kalau ada informasi, supaya kita tabayun tapi juga mencari informasi yang betul-betul yang benar. Sekarang yang ramai misalnya ijazah palsu. Ada yang mengatakan palsu apa enggak? Ya palsu tapi asli. Ya asli tapi palsu, ini jadi kan bingung. Saya alhamdulillah S2 saya UGM, Pak, dan insya Allah ijazahnya asli, Pak. Jadi tidak perlu pakai forensik segala, kita asli. Nanti mau saya bawa tapi nggak jadi. Terus kalau kita berbicara tentang pembentukan generasi yang berkualitas, ternyata anak-anak kita di dalam pendidikannya itu akan masuk di dalam panca pusat pendidikan anak. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro itu menyampaikan ada 3 pusat pendidikan anak: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kiai Ahmad Dahlan nambah 1 menjadi catur pusat pendidikan. Yang keempat namanya tempat ibadah, masjid itu. Tapi realitasnya menunjukkan ada yang kelima, yaitu ini medsos ini, Pak. Media itu juga menjadi pusat pendidikan anak yang tidak by design tetapi pengaruhnya lebih besar. Ada orang yang mengatakan ya IT dan sebagainya itu termasuk hidden kurikulum yang tersembunyi, ya. Nah, panca pusat pendidikan anak yang pertama keluarga. Keluarga merupakan pusat pertama dan utama bagi seorang anak. Disinilah anak-anak pada mereka dikenalkan tentang nilai-nilai dasar, norma, etika,
termasuk berbagai macam nilai-nilai kemasyarakatan ditanamkan, termasuk juga nilai-nilai keagamaan. Kemudian lingkungan yang kedua namanya perguruan, bisa sekolah, bisa madrasah gitu ya. Sekolah atau madrasah berperan dalam memberikan pendidikan formal, membekali peserta didik dengan pengetahuan, dengan keterampilan dan nilai-nilai yang relevan dengan perkembangan zaman. Ibu-ibu bahas kan sering ada ya, sering kita ini kok kalau ganti menteri ganti kurikulum. Kurikulum Merdeka baru mau jalan, sekarang sudah diganti lagi. Namanya dep kurikulum, kurikulum yang mendalam. Kemenak nambah ada kurikulum cinta, ada kurikulum cinta. Ya memang perguruan atau sekolah atau madrasah itu kan memang punya peran untuk memberikan skill yang cukup, sehingga memang akan selalu terjadi perubahan-perubahan. Terus yang ketiga, yang namanya masyarakat. Masyarakat termasuk lingkungan sosial dan budaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan individu. Interaksi dengan masyarakat akan memperkaya pengalaman dan membentuk sikap serta perilaku, baik perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Jadi masyarakat akan membentuk perilaku anak-anak kita. Nah, terus yang keempat adalah rumah ibadah. Rumah ibadah berperan dalam memberikan pendidikan agama dan nilai-nilai spiritual, membentuk akhlak dan moralitas individu. Sedangkan sosmed, media massa, media sosial. Jadi media massa di sini ya dimaksudkan ada media cetak, ada media elektronik, ada media online, memiliki peran penting dalam memberikan informasi, membentuk opini dan mempengaruhi cara pandang individu terhadap dunia. Apalagi ketika kita mengatakan kita hidup di era post-truth, gitu ya, pasca kebenaran. Jadi media massa itu bisa merubah cara pandang dan cara pikir kita. Sesuatu yang salah tapi dicekoki terus tiap hari, akhirnya menjadi sesuatu yang benar. Tadi saya baru membaca di WA, itu ceritanya adanya dialog antara guru dengan murid. Murid ditanya, kamu tahu nggak siapa itu Barack Obama? Muridnya menjawab, Barack Obama saya tahu Pak. Siapa itu? Penjual es keliling. Bakul es keliling mudah-mudah. Ditanya 2 kali, 3 kali, jawabannya sama Pak. Bahasa Jawa Timurannya pancet terus Pak. Jadi ini rasa-rasanya guru merasa jawabannya tidak sesuai yang akhirnya, ayo sekarang bareng-bareng kita buka buku paket yang kita miliki. Kita lihat siapa itu Barack Obama itu. Ketika bukunya anak itu dibuka, ternyata yang muncul tentang Barack Obama ketika masih umur 16-an itu dodolan es Pak. Terus kesukseskan pada halaman berikutnya, di bukunya anak itu ceritanya hilang Pak. Jadi ketelengsut gitu loh Pak yang halaman-halaman berikutnya. Jadi yang dia pahami tentang Barack Obama itu bakul es. Nah ternyata kalau kita kan jadi dua-duanya nggak ada yang keliru Pak.
Ya gurunya tuh yang maunya ya dijelaskan setelah Barack Obama orang hebat tadi presiden yang ke-44 dan sebagainya. Nah ini masih dalam kondisi normal tanpa ada intervensi keinginan itu terjadi begitu. Apalagi kalau sudah direkayasa untuk membunuh karakter gitu Pak ya, dan sebagainya, itu kan sangat mudah sekarang. Saya kemarin foto saya terus saya jejerkan sama Pak Prabowo Pak. Wah yang katanya kayak bisa orang akrab banget itu, padahal orang tahu ketemu Pak. Dan itu bisa terjadi Pak. Wah katanya seakrab gitu jadi. Ternyata hanya rekayasa teknologi Pak. Jadi kelihatan sekali, kelihatan akrab dan sebagainya. Padahal nggak pernah ketemu Pak. Nah ini contoh kaitannya dengan pusat pendidikan yang kelima. Nah ini sekedar yang mungkin pernah saya sampaikan bahwa untuk generasi anak-anak kita nanti, ternyata kalau masuk di dunia kerja, yang memberikan kontribusi yang terbesar bukan masalah hard skill, keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan profesi yang dimiliki, tapi ternyata yang paling banyak malah soft skill. Jadi ini Pak, saya baru merenung ya itu. Kemarin kan ada kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah yang baru dilantik 2 minggu, ditemukan bunuh diri di pantai selatan Pak. Terus yang kedua tadi kemarin saya baca ada dosen di Universitas Negeri Makassar ditemukan meninggal di pohon. Nah ini kan tidak ada kaitannya dengan keterampilan dia dalam teknologi, misalnya guru dosen matematika, dosen fisika, tapi tidak mampu menyelesaikan gitu. Jadi kemarin saya ketika ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah, ya apapun yang terjadi, milih calon kepala sekolah baru 2 minggu langsung yang katanya bunuh diri, ya, itu tetap milihnya keliru gitu. Ada apa dengan ketika seleksi itu gimana caranya? Apa ya memang dulu ada pengalaman ya. Jadi dulu waktu tahun-tahun berapa tuh orang guru yang jadi kepala sekolah itu adalah guru yang ketika lomba memenangkan guru juara nasional itu Pak, itu langsung jadikan kepala sekolah. Padahal juara nasional itu tidak identik dengan memiliki teori manajemen yang baik. Nah, itu yang maksudnya yang soft skill itu Pak. Makanya ketika saya cermati sekarang orang yang punya peran banyak di pemerintahan dan sebagainya, itu kalau tidak punya basis untuk pernah aktif di lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya, itu orangnya lucu-lucu. Tetap harus yang punya jam terbang mempersiapkan soft skill ini. Dan jejaring networking itu lebih tinggi daripada hard skill. Nah, ternyata finansial hanya 10%. Kan banyak anak-anak muda yang punya pikiran asal saya dimodali beres gitu. Padahal kalau dimodali itu ya beres entek kabeh Pak. Iya, artinya beresnya maksudnya bersih. Bukan itu nggak punya pengaruh yang seperti ini. Nah jadi panca pusat pendidikan ini akan saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik dan terpadu. Nah, pendidikan di masing-masing pusat pendidikan ini saling melengkapi dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan individu secara keseluruhan. Jadi memang idealnya masing-masing pusat pendidikan ini punya nilai-nilai norma-norma yang sama. Jangankan 5 pusat pendidikan, hanya keluarga dan sekolah saja ikut nemoke supaya nilai-nilai yang ditanamkan sama itu nggak mudah.
sekolah memberikan aturan anak-anak SD pun sudah pakai busana muslimah. Tapi ibunya ngantarkan pakai motor, pakai U-Pensi. Iya, jadi kan cepat itu loh. Jadi anaknya cantik tertib itu kan. Sing tertib kan U-Pensi kan motor lanang kan berarti. Sing delok kesel Pak. Itu sungguh-sungguh terjadi. Makanya kadang-kadang kita akhirnya orang tua itu kalau ingin ada pesan-pesan apa tentang apa mesti titip pada guru di sekolah. Kalau supaya sholatnya tertib apa itu biasanya kalau titip lewat itu. Menurut bu guru sholat itu harus wajib Pak, harusnya. Cuman ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kemarin itu ada cucu saya yang masih 3 tahun itu Pak, sama sepupunya itu pantu hampir berantem gitu ya. Hanya masalah penanaman nilai yang memang kita harus berhati-hati. Jadi ditanya yang satu itu kan mau bikin gitu, mau kasih karena saudaranya mau ulang tahun, membikinkan roti mau dikirim gitu. Loh, ulang tahun itu dosa loh, masuk neraka loh gitu. Yang satu kita itu jadi rame tuh Pak. Sama-sama umur 3 tahun. Yang satu Arab mengirimi ulang tahun kepada temannya, yang satu mengatakan itu dosa, hal masuk neraka dan sebagainya. Jadi sudah di waktu orang bingung kalau itu sudah sedikit. Nah, kadang-kadang ini memang perlu ada volumenya, perlu itu ada keluarga, satu keluarga satu rumah, anaknya ada yang muslim, ada yang non muslim. Anak yang muslim, anaknya disekolahkan di TK Syuhada, yang non muslim di TK Tarakanita. Itu ya sama Pak, ketika di rumah loh, non muslim masuk neraka loh gitu loh. Padahal sama Pak, sudah di waktu orang juga loro-loro Pak. Dan ini realitas Pak, sesuatu yang terjadi di sekitar. Ya makanya kita harus betul-betul bisa bagaimana ini menanamkan nilai-nilai yang seperti itu. Jadi tadi kaitannya dengan dunia kerja itu tadi Pak, taksonomi kecakapan hidup life skill di era digital ini. Ternyata yang 7 adalah soft skill, yang hard skill itu hanya 2 yang merah itu. Hanya kemampuan teknologi baru, kemampuan disiplin ilmu dalam bidangnya masing-masing, sedangkan yang lain semuanya adalah soft skill. Kecakapan analitis, kecakapan berkomunikasi, kemampuan bekerja mandiri, kecakapan sintetis, bijak dalam menyelesaikan masalah, kecakapan menghargai keragaman itu tadi Pak, cerita tentang dosa-dosa neraka dan sebagainya, kemampuan bekerja dalam tim. Jadi kita ada menyelesaikan masalah. Kenapa begitu mudahnya? Ya karena yang bunuh diri di SMP di Gunung Kidul, terus ada yang membuat rasionalisasi memang Gunung Kidul itu Telo Gandong, Pulau Gandong itu. Kadang punya keyakinan banyak pematine ngambil model melalui itu. Cuman waktunya kapan menunggu yang efektif dan efisien. Ini menarik, jadi dengan pendekatan apapun masih susah Pak. Dengan pendidikan agama, pendidikan ekonomi. Tapi saya dulu kan pernah jadi guru di sana Pak. Memang ya misalnya orang yang di gunung itu kalau mau datang ke puskesmas, mau berobat ke puskesmas, itu adol kambing Pak, jual kambing Pak. Karena ditandu kayak Panglima Sudirman itu Pak, dipandu orang dari atas gitu ya ke puskesmas. Jual kambing Pak, bayari orang yang mikul itu. Padahal di puskesmas itu kan ketika CTM sama itu Pak. artinya penyakit ini orang diobati, yang gatel dikai beneran gatel kan. Tapi nanti kalau ada penyebab lagi kan kumat lagi Pak. Nah, berapa kali dia bisa ke puskesmas? Akhirnya entek Pak warisan. Cuma dijual hanya untuk orang antarkan itu, dan itu nggak menyelesaikan. Nah mungkin itu setelah
semuanya habis, disampaikan ya sakit tenan mungkin itu pulau gandumnya di situ. Nah, era digital itu adalah era di mana teknologi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Teknologi digital telah mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Anak saya yang paling kecil, Pak, yang sekarang baru skripsi di UGM ini, tanya sama bapaknya, Pak, bapak itu mulai beli mobil umur berapa? Itu anak sekarang pertanyaan itu, bapak beli mobil umur berapa? Jadi mungkin maksudnya dia ingin menjelaskan bahwa dia nanti akan bisa membeli mobil lebih mudah dari bapaknya. Sementara bapaknya selalu khawatir jangan-jangan dia nanti kerjanya di mana. Ternyata perspektif tentang kerja di masa depan antara orang tua dengan anak sudah berbeda, sangat beda. Generasi saya, generasi bapak ibu, itu kalau yang lihat apa itu pekerjaan masa depan, masih melihat amtenar, Pak. Amtenar itu ya ASN lah kira-kira gitu. Kerja kantoran gitu. Padahal anak-anak sekarang ini kerjanya itu nggak pernah keluar rumah, Pak. Di kamar terus sama, tapi duitnya lebih banyak daripada bapaknya. Itulah yang menjadikan bapak beli mobil umur berapa itu bertanya. Ingin menyalip gitu loh, Pak. Jadi ciri-ciri era digital itu pertama internet dan akses informasi. Internet telah menjadi sumber informasi yang luas dan mudah diakses. Saya tuh kalau pulang kerja itu selalu melihat di dekat kampus UIN itu ada yang pencari sampah segala itu, Pak. Itu ternyata mojo itu berjam-jam menunggu sambil istirahat itu ya buka HP itu berjam-jam saya mencermati soalnya. Jadi dia menikmati jadi dunianya sudah begitu ya. Iya, capok selfie juga. Terus teknologi mobile gitu ya. Jadi ponsel pintar dan tablet telah menjadi alat yang sangat populer untuk mengakses internet dan melakukan berbagai aktivitas. Jadi ketika sekarang dengan kurikulum mendalam apa dan sebagainya, ini kita terpaksa ketika kemarin saya kebetulan komite di MAN 3 Sleman, kan murid-murid baru itu kan banyak yang dari pesantren, Pak. Dan di antara pesantren itu, di antara sekian banyak pesantren itu adalah pesantren yang tidak membolehkan santrinya buka HP. Apalagi kalau yang namanya pesantren penghafal Quran, ini buka ini hafalannya hilang HP. Hilang semua, Pak. Makanya nggak boleh pegang ini. Nah, sementara pembelajaran di madrasah itu semuanya serba IT. Ya, akhirnya kita minta pengertian, monggo lah gimana sebagai orang tua memberikan solusi yang terbaik. Jadi memang kita sulit juga kalau misalnya, ya itu cerita ada orang mengumpulkan orang tua, Pak Amin, anak saya masukkan di madrasah. Itu kan maksud saya supaya ilmu Islam agamanya tetap kuat, nanti begitu selesai langsung bisa diterima di Timur Tengah, di Al-Azhar dan sebagainya. Ternyata yang dibayangkan bapak ibunya beda dengan yang dibayangkan anaknya. Jadi meskipun di madrasah aliyah itu yang dicita-citakan masuk di fakultas kedokteran. Itu jadi uang tuanya kaget, Pak. Jadi ternyata pertemuan 3 tahun dengan teman-temannya itu sudah merubah mindset yang dimiliki, yang dibawa dari rumah. Ya dulu waktu saya masih jadi guru di SMA MUI Jogja itu.
anak-anak itu, Pak, kalau saya itu pinter bahasa Arab, pinter baca Quran, itu biasa Pak menurut saya. Tapi kalau saya matematikanya hebat, kimianya hebat, fisikanya hebat, itu Pak baru saya merasa bangga Pak. Ini realitas anak-anak kita begitu itu Pak. Jadi kadang-kadang persepsinya dengan orang tua beda. Jadi tetap aja kan yang namanya remaja kan ingin menjadi star ya, menjadi bintang di lingkungan komunitasnya. Lah bintang pada waktu itu ya mungkin kalau tidak olahraga, mungkin seni, mungkin sains juga gitu. Tapi penghafal Quran nggak begitu menarik gitu bagi anak-anak. Meskipun ini ada pengalaman menarik juga. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk mimpin doa, ada teman yang lamaran itu, yang punya gawe itu mantan dirjen ya, orang-orang hebat lah gitu. Nah, ternyata yang saya terkesima ketika calon mertua itu yang mempunyai calon mantu laki-laki itu, ya, yang punya anak perempuan itu, saya kira meminta apa terhadap calon mantunya itu. Ternyata pertanyaan yang pertama, coba kamu bacakan Fatihah yang benar. Setelah baca Fatihah yang benar, terus coba kamu hafalkan 3 surat pendek saja. Setelah membaca surat pendek 3 bagus, alhamdulillah, berarti nanti minimal anak saya sudah ada imam yang mengimami dia ketika sholat subuh. Jadi simple Pak itu. Bayangan saya meminta apa-apa, ternyata enggak. Surat Fatihah sama-sama 3 surat pendek. Ini mungkin karena dia sudah maju juga, terus mikir kembali ke situ. Nah, kemudian yang ketiga, media sosial telah menjadi platform yang sangat populer untuk berinteraksi dengan orang lain dan berbagi informasi. Nah, ini yang sekarang mungkin ibu-ibu kemarin gara-gara COVID-19, ibu-ibu kan menjadi e-commerce yang bagus Pak. Belanja online telah menjadi semakin populer dan telah mengubah cara kita berbelanja, termasuk cara-cara ibu-ibu berbisnis itu. Jadi COVID itu ibu-ibu malah bisnis daster laku keras, cukup dengan online. Nah, kemudian digitalisasi, banyak aspek kehidupan telah digitalisasi, seperti dokumen, pembayaran, dan lain-lain. Makanya ketika ada wacana nanti sertifikat tanah mau digitalisasi, itu sangat berbahaya Pak. 14 Pak, nanti tidak perlu ada siapa pemilik sebelumnya bisa itu nanti sudah banyak manipulasi. Orang-orang dari notaris-notaris itu juga banyak yang berkeberatan kalau misalnya betul terjadi. Itu nanti gampang mudah hilang kepemilikan tanah itu. Apalagi kalau ada ijazah dari Universitas Pasar Pramuka misalnya gitu, itu digitalisasi mudah. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, era digital ini juga telah memberikan dampak yang positif juga. Artinya kita ya senang juga gitu loh Pak dengan itu. Pertama apa? Akses informasi yang mudah. Informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Meskipun kadang-kadang ya bikin kita gak nyaman juga. Saya punya teman Pak, itu rumahnya tuh Indonesia Timur Pak. Selalu setiap hari itu mesti men-share waktu-waktu sholat malam itu Pak. Di samping di grup itu juga japri gitu. Sehingga kadang-kadang tuh waktunya enggak pas Pak. Ketika dia ngirim waktu itu, tadi dia mantap betul. Indonesia Timur masa ngasih subuhnya ya lucu gitu ya Pak. Ngajak subuh sudah mau apa gitu, misalnya masih malam gitu
Jam 2 malam diajak subuh, Pak, itu gimana? Komunikasi yang lebih efektif. Teknologi digital telah memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Meskipun ibu-ibu bapak banyak yang ngersuro juga. Gara-gara IT, itu hari raya Idul Fitri sudah bikin roti banyak, kacang macam-macam. Nggak ada yang datang gitu. Anaknya tuh cuma pakai WA ya, paling yang ilmiah mungkin V-call lah gitu ya. Pak, aku rasa mulai ya Pak, ini gawe rokai dan sebagainya. Itu hal yang ngono terus iki rotine piye le gitu kan. Jadi banyak bapak ibu yang bersulap, gawe roti pirang-pirang, pirang-pirang gitu. Enggak ada yang paham Pak, karena enggak ada yang pulang. Itu komunikasi menjadi lebih mudah. Bahkan ada yang lucu-lucu di ketika sedang tawaf itu terus di tempat-tempat yang afdal terus dibuka fikolnya. Kini lu benar berdoa, jika aku pas senangan di bintang Hajar Aswad. Bapaknya suruh dari condong catur doa langsung fikol, selalu ke Ka'bah gitu. Lagi ayo udah aneh-aneh tuh kan. Ngakali Tuhan gitu kan. Kemudian peningkatan produktivitas. Teknologi digital telah memungkinkan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang. Namun ada juga tadi tantangannya, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan masalah jika tidak digunakan dengan bijak. Ya tadi kalau misalnya nggak bisa ngerem ya. Dan keamanan data menjadi sangat penting dalam era digital. Punya grup WA muncul ngajak bikin grup itu Pak. Bingung, ada yang mengatakan ini hati-hati dan sebagainya. Keamanan data kita sekarang khawatir gitu. Oh, sekarang tuh di Facebook misalnya itu Facebook muncul kenangan Bapak 10 tahun yang lalu bisa ditampilkan lagi. Termasuk di WA yang kita hapusi semua Pak. Itu kalau kita ingin munculkan lagi itu tinggal message semuanya muncul kembali. Itu yang sudah dihapus. Ada orang yang kena masalah hukum, terus ini apa Pak namanya flash disknya dimasukkan di air Pak, punya dirusak arus dan sebagainya. Ternyata dalam waktu beberapa detik sudah bisa dideteksi lagi. Masuk semua datanya nggak ada yang hilang. Itu artinya keamanan data dan dampak sosial. Era digital dapat memiliki dampak sosial yang signifikan seperti perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Satu rumah minta bantuan kon jumpuke buku nganggo WA. Nduk jumpuke buku ya nduk ini. Padahal hanya jejer kamar Pak. Kalau nek didodok-dodok kadang-kadang yo marake mangkel Pak. Akhirnya nek nganggo WA malah langsung terus dijawab. Nah, jadi catatan tentang era digital ini. Dalam era digital penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaatnya dan mengurangi dampak negatifnya. Ini pesan sponsor ibu-ibu kalau punya anak wedok, jangan menikah dengan lelaki yang suka ninggalin sholat. Sholat aja ditinggalin apalagi kamu. Nah ini karena kita langsung aja kepada apa di Al-Quran berbicara tentang generasi yang berkualitas itu yang seperti apa. Ciri-ciri generasi yang berkualitas saya ngambil saja dari surat Maryam ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ada beberapa ciri dari generasi yang berkualitas. Yang pertama ya Yahya, generasi yang Yahya. Hayya Yahya hayatan itu berarti hidup atau yang hidup. Jadi kenapa kita sudah hidup tapi diperintahkan untuk hidup? Itu artinya generasi yang hidupnya memiliki kebermaknaan yang tinggi gitu Pak. Bukan generasi mengwaton melaku gitu. Jadi kan saya sering menyampaikan orang Islam itu kan sering dikritik sebagai generasi sing mengwaton melaku. Apa-apa tuh yang penting ada. Tentang kualitasnya nanti nomor 11 gitu. Yang penting ada. Pengajian ada, jalan-jalan, yang hadir ada. Saya dulu pernah waktu masih agak muda Pak, dulu kalau ngisi pengajian di daerah Panggang, Rongkok, dijemput pakai sepeda motornya botot itu Pak, tempat kaki aja udah nggak ada itu Pak. Sampai di sana ki sing ngrungokke ming telu to Pak. Tapi panitia Ustaz, ini meskipun 3 tapi ini kader-kader yang paling berkualitas. Oh tak terus yang mengantuk-ngantuk gitu. Amane wong telu teko ning nggonku tak critani ra yo ning omah ta. Ini realitas. Sing teko ning wong telu. Jadi generasi yang hidup itu yang seperti apa adalah generasi yang aktif, generasi yang sehat, generasi yang dinamis, yang energik, yang kreatif dan penuh vitalitas. Bukan generasi yang loyo, generasi yang melukro, yang sakit-sakitan, meriang-meriangan, ya. Pelempem, pasif dan tidak punya inisiatif. Jadi saya sering mencontohkan kalau bapak ibu saya dulu kan mau sekolah di mana kan golek sendiri Pak. Berburu sekolah sendiri, setelah dapat baru lapor ke orang tua. Pak, Bu, saya diterima di sini. Tapi generasi sekarang berbeda. Berarti bulan Juni kemarin bapak ibu gentian mentelengi laptop. Ya, jangan sampai lepas. Nanti lepas anak saya terpental betul. Saya kebetulan ketua Dewan Pendidikan. Jadi ibu-ibu tuh kalau nanya tuh maunya harus dijawab. Ini dengan nilai seperti ini anak saya mau di SMP sini masuk apa tidak Pak? Ya saya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Tapi apa Pak? Saya butuh kepastian Pak. Ya mungkin kelihatannya diterima ya gitu aja. Baru belum mau pergi Pak. Jadi kalau belum dapat jawaban, saya ngoyak terus. Saya butuh jawaban yang pasti. Diterima. Lalu gitu tuh. Saya itu kan ya. Bapak ibunya mentelengi laptop seperti itu, anaknya yang tetap bal-balan baru mancing. Mulai suka bal-balan, Bu, aku untuk sekolah turun gitu. Serah apa-apa, PPT aku ora sekolah ya apa-apa. Aku sesuknya tua, nunut pensiunannya bapak ibu itu tuh Bu. Nah, orang bocah kalau dulu bapak ibu keluar terus, masa harap gabung pensiunannya bapak ibu itu. Terus yang kedua,
generasi yang berkualitas adalah ya Yahya khudil kitaba bi quwwah, berpegang teguh kepada kitab suci, artinya teguh pendirian kepada Al-Quran atau kepada kebenaran. Jadi generasi yang sungguh-sungguh berpegang kepada kitab suci Al-Quran, yang indikator dari kesungguhannya itu apa? Mampu membacanya, mampu memahaminya, dan memiliki kekuatan untuk mengamalkan ajarannya secara total, serta mampu menyampaikan kepada orang lain. Artinya di dalam mempelajari Al-Quran itu dengan penuh kesungguhan, dan kalau sudah mampu mempelajari dengan baik, dilanjutkan dengan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau sudah diamalkan kemudian mampu menyampaikan kepada orang lain, melakukan dakwah. Memang sering menjadi pertanyaan itu antara internalisasi nilai-nilai Al-Quran kepada pribadinya dan sosialisasi kepada orang lain, itu mana yang didahulukan? Ya menurut saya ya bareng aja lah Pak. Jadi tidak harus ngumpul kesek setelah nanti sempurna baru menyampaikan kepada orang lain. Nanti khawatir nggak ada waktu untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya bersama dengan memasukkan nilai-nilai kepada pribadinya, juga disampaikan juga kepada orang lain. Nah terus yang ketiga, yang namanya ya kita babi quwwah. Quwwah itu sehat fisik, sehat mental, sehat moral, dan intelektual. Sebagai konsekuensi logis dari perintah untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran adalah mencari kekuatan yang memadai dan cukup untuk menjamin pendirian tersebut. Tanpa tersedianya kekuatan yang melandasi pendirian itu, pastilah mudah untuk dihancurkan, rapuh, tidak kokoh, dan akhirnya tiba saatnya untuk roboh. Kemarin saya berdiskusi tentang An-Nahl 125 itu ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi ternyata untuk menyampaikan nilai-nilai agama kepada orang lain, yang pertama kalau yang namanya bil hikmah itu mungkin dengan sains ini Pak, mungkin dengan menjelaskan seperti ini, dengan cara diskusi menyampaikan seperti ini, kita menjadi paham tentang Islam. Kalau dengan mau'izah hasanah itu lebih banyak kepada sentuhan-sentuhan hati gitu. Kalau itu dua-duanya gagal, maka kemudian berdebatlah, berdiskusilah, tapi dengan cara yang terbaik gitu. Kemarin saya baru di Cinta itu ada teman saya itu Pak, berdebat masalah ilmu agama ini. Ketika yang satunya terpojok gitu ya mungkin dalam ambil kalah itu, akhirnya tidak mencari kebenaran Pak, tapi malah pindah menyerang pribadi gitu. Ini tadi yang berdebat dengan saya kan baru S2, kalau saya itu S3 gitu, malah gitu. Jadi mulai yang dimunculkan S2 dengan S3 Pak, sampai kepada katanya dilanjutkan kalau dia itu kan perguruan bela dirinya kan ini, kalau saya ini, sampai ke situ. Ini hubungannya apa itu? Ketika berdiskusi masalah agama, kemudian kepepet kalah pemahamannya, akhirnya nyerang pribadi. Nyerang pertamanya itu pendidikannya lebih rendah dari dia. Ini tadi dia kan hanya S2, kalau saya kan S3. Ini di masyarakat saya gitu Pak. Ini yang maksud saya, ya harus diberikan perbekalan yang cukup lah, sehingga tidak. Karena kan kalau misalnya orang kepepet kan akhirnya nyerang pribadi, itu nggak boleh. Itu tidak bil ihsan dalam berdebat itu.
Wa atainahul hukma sobiyya. Generasi yang berkualitas adalah generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Nah, tadi yang saya sampaikan, utu ila sabilir bil hikmah. Al hukmah atau hikmah itu kalau Kementerian Agama menerjemahkan dengan kenabian, sedangkan al-hikmah itu dalam tafsir Munawwir artinya ilmu pengetahuan. Intinya memahami teks bagaimana yang populer saat sekarang ini. Tadi Pak yang hard skill itu, yang hard skill harus dikuasai ya. Jadi generasi yang menguasai teks sejak masa usia dini. Jadi pengenalan sains sudah masa anak-anak kita menjadi sesuatu yang penting. Wahana namil ladunna, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami. Jadi generasi yang berkualitas adalah generasi yang memiliki jiwa kasih sayang. Sampai tadi di Kemenak ada kurikulum cinta katanya. Ya bohong implementasi. Jadi al-hanan itu rasa kasihan yang mendalam. Generasi yang memiliki jiwa kasih sayang yang mendalam kepada sesama makhluk. Nah, rasa kasih sayang ini akan mendorong seseorang untuk gemar menolong sesamanya, tidak berbuat aniaya dan tidak mementingkan diri sendiri. Tapi memang COVID-19 dan HP itu menjadikan kecenderungan anak itu antisosial. Tidak memerlukan lagi berinteraksi dengan orang lain. Kalau dulu simba-simba kita itu kalau datang ke pengajian itu atau mikir materi nopo apa penting. Sepenting bisa datang mendengarkan itu sudah mendapat suatu keberkahan yang besar. Tapi kalau sekarang sangat kontraktual. Sing isi sopo, paling ingin materinya. Akhirnya rasa itu mangkat itu. Tapi itu ya itu konsekuensi dari perubahan-perubahan itu ya. Prof. Kunto Wijoyo dulu pernah nulis esai judulnya Santri Tanpa Masjid. Jadi ternyata untuk memahami ilmu agama orang kudu aktif di masjid, Pak. Bisa lewat laptop itu sudah bisa menjadi. Bahkan sekarang cukup berkonsultasi dengan Bu Meta. Bu Meta. Ya pernah saya ceritakan itu kalau nguji tesis, nguji disertasi itu kan dosen-dosen yang muda tuh pertanyaannya sangat bagus itu mungkin untuk itu ya. Terus akhirnya saya konsultasi dengan Mbak Meta, ternyata ada jawabannya bagus. Ada disertasi judulnya seperti ini, pertanyaan yang menolak seperti apa itu muncul ternyata. Bertanyalah ini juga pertanyaannya menjadi agak ilmiah. Termasuk saran apa yang perlu disampaikan. Itu ya keluar juga tuh saran metodologis ini, saran apa ini. Oh itu terjadi sampai segitunya. Makanya sekarang di kalangan dunia pendidikan itu Mbak Meta ini ancaman ataukah peluang? Ada teman saya yang dosen itu akhirnya supaya anak-anak bisa berpikir betul, ketika bikin makalah suruh ditulis pakai tangan, tulis pakai tangan supaya tidak copy paste gitu. Nah, sekarang suruh tulis pakai tangan susah Pak gitu. Kalau dulu waktu kita masih kecil kan guru kita di SD kelas 1 kan munggah tipis, mudun, medun, kandil baru itu kan nulis harus itu dilatih
Bukunya aja ada yang garisnya cilik, garisnya gede itu ada. Sekarang enggak ada, Pak. Ya dulu SLTA saya kan SPG, Pak. Harusnya jadi guru SD. Tapi karena saya tahu diri, tulisan saya itu jelek sekali, Pak. Nanti kalau saya jadi guru SD bisa merusak generasi mendatang. Nah, terpaksa kuliah, Pak, jadi supaya nanti. Betul. Kalau nggak jadi aja saya bisa merusak generasi mendatang. Tulisannya belas, Pak. Dulu waktu bank masih sangat ketat tentang tanda tangan kita, Pak. Itu saya kadang-kadang tanda tangan sampai 10 kali. Bedo kabeh, Pak. Disuruh tambah-tambah semakin jauh, Pak. Iya, jadi 10 tanda tangan di 10 modelnya, bukan iso sama. Jadi saya salut dengan orang yang kalau tanda tangan kok iso aja gitu ya. Saya tuh nggak bisa, Pak. Korban itu 10 kali rata ketemu, Pak. Nggak ada yang pas. Makanya saya dulu terpaksa kuliah supaya tidak jadi guru SD. Wa zakat dan memiliki jiwa yang bersih. Generasi yang memiliki kesucian hati, bersih jiwanya dan terjauh dari sifat-sifat kotor seperti dengki, takabur dan sebagainya. Jiwa yang bersih ini tercermin dalam tata pergaulannya sehari-hari yang menjadikan orang lain simpati kepadanya. Tidak sombong, tidak adalah akhlak-akhlak yang tercela itu bisa dihindari. Termasuk az-zakah ini adalah berkaitan dengan hubungan dengan lawan jenis. Juga masuk pada kesucian hati. Wa kana taqiyya, hatinya penuh dengan takwa. Said Sabiq mendefinisikan takwa adalah suatu sikap mental yang senantiasa memandang dengan penuh cinta terhadap segala amal soleh dan merasa benci atau merasa jijik terhadap perbuatan maksiat dan kejahatan. Sifat takwa inilah yang akan mengangkat seseorang ke derajat yang tertinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa barram biwalidayhi, dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi generasi yang selalu menghargai jasa-jasa orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiyya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Dan yang terakhir, nggak tahu durhaka digambarkan seperti ini pas ya. Yang lihat aja lelah. Yang terakhir, hidupnya salam, hidupnya sejahtera. Sejahtera hidupnya saat lahirnya, hidupnya di dunia, saat kematiannya, bahkan sampai saat dibangunkannya kembali dari alam kubur. Dengan kata lain, mereka yang bercita-cita hidupnya bahagia fit dunia wal akhirah. Nah, saya kira itu ibu bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Jadi pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran haruslah bermuara pada pembentukan anak yang saleh. Dan upaya pembentukan anak yang saleh membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.